pagi semuanya, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat, baik ya? Nah, untuk presentasi hari ini, seperti yang tadi sempat kita kulik sama dengan moderator atau Mas Odi, kita akan membahas tentang the science of learning with stress and fear. Nah, materi hari ini, the science of learning with stress and fear. Di sini kita akan diajarkan bagaimana untuk melihat melalui video yang akan dibagikan bahwa stres itu juga bisa kita pelajari melalui sains atau ilmu pengetahuan, melalui bagaimana kita melihat stres itu dan bagaimana ketakutan itu sebenarnya terjadi. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang daripada stres dan ketakutan tersebut? Kita bisa lihat di latar belakangnya. Ya. Pertama, menurut Anda, apa saja stres dan ketakutan terbesar Anda pada saat ini? Ya, masa-masa yang seperti ini banyak yang membuat kita stres dan ketakutan dengan berbagai hal yang terjadi. Kalau dari Sabda Live yang sebelum-sebelumnya banyak berbagi bahwa stres sekali menghadapi perubahan dari gereja offline ke online gitu ya. Banyak juga stres yang terjadi karena perubahan di dalam rumah tangga. Banyak juga stres yang terjadi di dalam gerejanya masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri, apa ya stres yang terbesar yang Bapak Ibu hadapi secara pribadi maupun secara gereja keseluruhannya, seperti itu. Kita lanjut ke latar belakang yang kedua. Tekanan tinggi pada otak menyebabkan hanya sedikit otak yang bekerja, tetapi ketika otak rileks, maka kita dapat memiliki pandangan yang lebih luas dan lebih baik. Hal ini akan lebih banyak dijelaskan melalui video yang akan kita lihat nanti. Ternyata otak kita juga bisa mengalami pengurangan kemampuan ketika kita terlalu lama stres dan terlalu lama takut menghadapi masalah yang kita hadapi ataupun proses yang kita hadapi. Bagaimana sih kita harus melihat sesuatu secara ilmu pengetahuan ya. Nanti kita akan lihat seperti apa yang disampaikan melalui video oleh Sprout ya, begitu. Nah, kita akan saksikan video yang akan dibagikan oleh admin. Admin bisa membagikan videonya. The reason why we remember specific moments or movies is because they have been stored in our memory under the influence of emotions. When we win or fail, cry or celebrate, we learn fast, deep, and plenty. But when we are afraid, our brain limits our ability to think, for a good reason. Fear is an emotion induced when we face a threat to our physical or psychological well-being. It causes a change in brain and organ functions, and ultimately in our behavior. First, we get stressed or aggressive, then we are left with three final ways out: freeze, fight, or flight. The reason for this is evolution. Over the last million years, we learned that when we meet a dangerous animal, we'd better freeze, fight, or run and hide. To save our life, this is now programmed in our genes. But something else happens. When it gets dangerous, a specific region of our brain, the amygdala, takes over. Its job is to protect us and save our life. To act fast, it refrains us from thinking and leaves us with only those three options. This makes creative and critical thought processes impossible. High pressure triggers a similar response. In one experiment, German neuroscientist Professor Dr. Hutter measured the brain function of young men playing a car racing game. The race was on and the men eager to win. When the researchers later looked at the scans of the brain, they saw shockingly little activity. In fact, the young men hardly used their brains at all, and they certainly didn't remember much. Later, the researchers repeated the experiment. This time, they did not play the game themselves, but just watched from inside the car sitting next to the driver. Instead of focusing to win, they focused on a lot of other things: driving behavior, the racetrack, other cars. This time, the brain showed lots of activity. Learning happened and memories were created. The scientists concluded that when we panic at a maths exam or when a salesman fears he might miss his monthly target, it can create a tunnel vision. Then our vision field becomes smaller, our learning limited, and we cannot find the road to success.
Next time, when you are stressed to perform or when you panic during an exam, try this quick fix. First, slowly breathe in through your nose. To do it slow enough, count from 1 to 5. Then breathe out through your mouth, again counting to 5. Repeat that for 1 to 5 minutes and your body will relax and your brain can switch from protection mode back to a learning mode. What is your personal experience? Do you think we should apply pressure and push for a goal in order to maximize our learning? Or do you think we should free our minds from pressure and goals? Please share your thoughts in the comments below. Thanks for watching. Terima kasih untuk admin yang sudah membagikan videonya. Ya, kita sudah lihat dan simak video yang tadi kita lihat dengan baik bagaimana stres itu bisa membuat pandangan kita menjadi yang awalnya terlihat dengan lebih luas, tapi itu menjadi sangat kecil ketika kita terlalu lama stres, terlalu lama takut, dan itu membuat diri kita semakin susah untuk melihat pandangan apa yang harusnya kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki, sehingga kita harus mereduce atau mengurangi stres dan juga ketakutan kita tersebut. Nah, dari apa yang kita simak, baik dari video, dari latar belakang tadi, saya akan bagikan screen untuk melihat apa yang akan kita diskusikan bersama untuk menghadapi stres dan juga ketakutan kita bersama ya. Nah, di sini dalam diskusinya kita pada pagi hari ini, kita bisa melihat nomor 1, menurut Anda apa saja stres dan ketakutan terbesar kita pada saat ini? Ya, ini sama dengan latar belakang yang tadi saya sampaikan ya. Semua orang pasti sudah memikirkan satu persatu ya. Yang kedua, dalam the new normal kita dihadapkan dengan berbagai tantangan baru dan pastinya gaya hidup baru. Bagaimana gereja seharusnya meresponi orang-orang yang sedang stres dengan masalah atau kekacauan dalam kehidupan pribadi mereka diakibatkan pandemi ini.